Baik, saya mulai. Saya coba share slide-nya. Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Baik, hari ini karena sebelumnya saya sudah sampaikan materi di e-learning kalau tidak salah kaitannya dengan sensor ya. Dan hari ini saya akan perlihatkan sebuah sensor yang sering atau banyak digunakan di robot. Mungkin nanti kawan-kawan yang pernah menggunakan sensor ini bisa sharing atau berbagi pengalaman ke kawan-kawan yang lain ya. Nah, yang saya akan perlihatkan adalah sensor ultrasonik dan serinya adalah SRF05 dari Devantech. Ini saya tidak ingat harganya, tapi mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu dulu satu sensornya ini. Dulu saya punya beberapa untuk tim robotika dan penelitian saya juga. Sensor Devantech SRF05 ini itu kurang lebih seperti ini ya bentuknya ya. Jadi mungkin kalau yang pernah lihat atau browsing-browsing di internet atau di Google, saya kira tidak asing melihat sensor model ini. Dan saya juga pernah cerita kaitannya dengan sensor yang dipasang di belakang mobil biasanya. Tahu ya sensor yang kalau mobil mundur misalnya dia mengeluarkan suara beep biasanya. Semakin dekat mobil itu ke bagian belakangnya ya, ke apa namanya, entah ke tembok, entah ke tiang, entah ke sesuatu yang menghalangi, entah misalkan tukang parkir, maka dia akan mengeluarkan suara beep yang semakin nyaring atau semakin solid gitu. Jadi kalau misalkan jaraknya masih jauh dia masih bunyi beep beep gitu. Tapi kalau misalkan sudah semakin dekat dia akan bunyi beep atau tit gitu bunyinya. Mungkin pernah dengar atau pernah tahu ya. Nah, ini kalau di bahasa aslinya ya, sensor SRF05 ini dia merupakan single transducer yang sebenarnya punya fitur khusus, punya fitur unik ya. Jadi dia nanti bisa diprogram dengan hanya menggunakan satu pin saja. Maksudnya tidak termasuk pin untuk tegangan kerjanya ya. Nah ini jadi sedangkan jarak yang bisa diukur dengan sensor ini adalah antara 1 sampai 400 cm. Itu secara apa namanya? Teoritis di spesifikasinya ya. Jadi pada saat di uji coba, saya juga pernah mungkin sekitar 3 meteran ya ini jaraknya. Mungkin nanti kalau ada yang punya pengalaman bisa mengukur lebih dari 3 meter, itu bisa disampaikan nanti. Baik. Ini sumbernya saya perlihatkan di situ. Dari apa namanya? Internet ya, saya coba carikan karena saya dulu lupa meletakkan user manual dari sensor yang saya beli ini. Jadi saya carikan lagi di internet untuk memperlihatkan pengertian dan apa itu sensor ultrasonik yang dimaksud di sini ya. Nah, kemudian ini saya sebutkan fitur andalannya. Jadi yang paling menarik dari sensor ini dulu adalah kenapa saya menggunakannya, karena dia satu pin untuk TX dan RX-nya. Jadi satu pin itu cukup digunakan untuk keperluan dia sebagai TX dan sebagai RX. Jadi otomatis pada saat nanti kita menggunakan sensor lebih dari satu, itu akan lebih hemat ya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Ada 24 termasuk saya dan host dari lab. Bentar, ada yang tidak ke-mute ini mikrofonnya. Sebentar ya. Sebentar saya stop dulu. Baik, sudah saya mute semua. Di sini ada Agung ya, ada Zul, ada si tadi kayak saya lihat Mai deh.
Ada si Olivin. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai sini. Baik, ini kalau dilihat dari belakang, tadi kalau dilihat dari depan ini saya tunjuk sebentar. Nah, ini kalau dilihat dari depan ini ada TX dan RX-nya ya. Saya tidak ingat pasti yang mana yang pengirim dan yang mana yang menerima di antara dua sensor ini. Jadi yang dimaksud dengan sensor ultrasonic adalah yang ini, yang berwarna silver ini ya, yang ini dan yang ini. Sisanya di sini ada chip untuk pengolah datanya. Nah, seri SRF05 itu ada di sini, SRF05. Nah, SRF05 ini sebenarnya ada versi Cina-nya ya. Jadi dulu saya juga sempat beli, tapi ternyata tidak berapa lama itu cepat rusak sensornya. Nah, ini dari saya tidak ingat persis, tapi bukan dari Cina yang warnanya hijau. Yang dari Cina biasanya warnanya biru. Jadi untuk membedakan nanti kalau kawan-kawan yang beli sensor ini, itu biasanya dari warna PCB-nya. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau. Nah, yang di sini juga kelihatan ya, yang saya tunjuk ini adalah header-nya. Jadi header maksudnya konektor yang kita bisa nanti hubungkan ke Arduino-nya. Nanti saya perlihatkan. Baik, ini konfigurasi pin-nya dari Devatec SRF05. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi yang digunakan atau saya gunakan untuk keperluan robot dulu tahun 2012 sampai yang ini yang digunakan untuk demo mata kuliah ini ya. Ini adalah yang sebelah kiri ini. Coba saya tunjuk lagi. Nah, ini dia. Dari positif 5 volt, ini power supply, kemudian echo off outputnya, kemudian trigger input, kemudian modenya. Di sini nanti kita gunakan mode 1 atau mode 2, dan pin ground. Jadi ada 5 pin di sini yang digunakan, tapi nanti kita tidak gunakan semuanya, hanya beberapa pin saja. Seingat saya tadi 1, 2, 3, 4 pin. 1 pin kita tidak gunakan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Suara saya bisa didengar, Zul? Bisa, Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan dulu ya. Mohon maaf. Tadi sekali lagi untuk yang baru bergabung dan masih pada kondisi puasa ya. Nah, ini sama tadi saya sudah saya sampaikan. Nah, tadi untuk mode hemat pinnya, maka sensor ini kita akan setting ke mode 2. Nah, kalau si Zul itu di robotnya pakai mode berapa Zul? Apakah pakai sensor yang sama, pakai sensor yang lain? Saya sensor yang HC, Pak, yang Cina tadi, Pak. Oh, yang Cina. Baik. Kalau boleh tahu dulu berapa Zul satu set sensornya harganya? Untuk satunya 15 ribuan rasanya. Ada 6 ya? Jadi 15 ribu kali 6. Baik, itu tadi informasi dari Zul ya. Mungkin kalau ada yang ingin mencoba, nanti bisa beli yang jangan yang mahal dulu, yang murah dulu. Nah, karena dulu saya sudah sempat beli yang itu, yang HC tadi, yang murah tadi. Tapi ternyata waktu itu mungkin bisa jadi karena saya saja yang kurang perawatan ya. Jadi akhirnya umurnya tidak bertahan lama. Nah, kalau mungkin si Zul kawan kita itu sudah menggunakan cukup lama, jadi bisa dipakai sampai sekarang. Nah, ini keterangan dari manual usernya untuk konfigurasi pin dari SRF05 ya, mode 2 ya. Jadi yang kita gunakan nanti pin triggernya, tadi kan ada, saya coba ulangi, perlihatkan. Nah, ini kan ada pin, sebentar. Ada pin power supply, kemudian echo outputnya dan trigger. Nah, nanti kita akan gunakan pin triggernya saja untuk input dan output. Nah, sedangkan modenya nanti di sini kita akan hubungkan ke ground atau ke 0 volt untuk menyetingnya menjadi mode mode 2 tadi ya.
Nah, itu. Oke. Ada yang keluar ya? Tadi ada 24, sekarang ada 16 peserta. Baik, tidak masalah untuk nanti yang baru bergabung. Jadi di sini sebenarnya ada konfigurasi-konfigurasi yang disampaikan ya. Jadi dalam memprogramnya pun nanti kita akan mengikuti panduan ini dan kita akan coba dan lihat sama-sama hasilnya seperti apa pada saat kita nanti berikan pulsa-pulsa yang dimaksud di penjelasan ini ya. Nanti silakan dibaca sendiri ya, biar tidak pusing baca bahasa Inggrisnya. Baik, ini dia konfigurasi setelah nanti kita akan coba setting menjadi sensor dengan mode 2 ya. Artinya kita hanya gunakan 1, 2, 3, 4 pin dari pin, saya tunjuk dulu, pin 5 voltnya, kemudian pin tadi, pin echo-nya itu tidak kita gunakan. Jadi echo-nya akan kita gunakan di sini langsung 2. Trigger input plus echo output. Jadi trigger input kita akan berikan perintah high atau low nanti ya, selama sekian mikro detik. Kemudian nanti setelah itu kita matikan dan kita setting lagi dia sebagai input atau output misalkan seperti itu ya. Untuk membaca kembali, mungkin kebalik nih. Nah, kemudian ini modenya tadi untuk mode 2 itu kita hubungkan ke ground ini untuk dia bisa berfungsi sebagai sensor dengan 1 pin sebagai input dan output. Jadi kita tidak akan menggunakan 1 pin lagi di sini, makanya di sini ditulis no connection pin ya. Kemudian terakhir pin ground di sini. Ini diberi keterangan connection for single pin trigger / echo mode ya di sini. Nah, kemudian ada pin-pin lagi di sini yang sebenarnya disediakan, tapi saya pun tidak menggunakan pin ini. Ini tulisannya do not connect to this pin. Jadi pin-pin ini tidak disarankan untuk digunakan kecuali nanti oleh kalau di sini tulisannya untuk pabrik ya, pada saat pabrikasi atau manufacturingnya. Jadi ini sudah diprogram oleh si pabrik untuk pada saat dia diproduksi. Jadi kita tidak perlu menghubungkan pin-pin ini. Nah, saya pun hanya menggunakan pin ini, yang 5 pin itu, tapi untuk mode 2 kita tidak gunakan salah satu pinnya ya. Baik, kita teruskan lagi. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Ada 18 partisipan. Tidak termasuk saya. Nah, ini contoh penghubungan pin dari sensor ke Arduino Dagu yang kita gunakan. Mohon maaf kalau gambarnya tidak terlalu terang ya. Mungkin nanti kalau pas sudah mengunduh gambarnya itu bisa lebih diterangkan. Saya belum sempat mengedit gambarnya, langsung saja saya ambil dari folder kamera handphone, langsung saya letakkan di sini. Nah, ini adalah konfigurasi pinnya, saya sudah coba tuliskan. Oh, maaf. Iya. Jadi tadi susunan yang 5 pin dari atas ke bawah itu saya sudah urutkan di sini di SRM 05 pin ya. Jadi 5 volt, kemudian no connection pin, trigger dan echo-nya, kemudian mode pinnya, dan ini adalah 0 volt atau ground-nya. Nah, hubungannya ke Arduino pinnya, di sini kita lihat yang 5 volt ke 5 volt, no connection, tidak ada hubungan kemana-mana ini. Kemudian yang digital pin 7, nah ini bisa nanti ke pin 7 atau pin yang lain ya. Kebetulan tadi saya coba ke pin 7, kemudian mode pinnya kita hubungkan ke ground dan ini juga ke ground. Nah, ini nanti bisa di-set ke pin yang lain. Nah, nanti pada saat kita hubungkan ke motor, karena kemarin ingat ya mungkin untuk digital pin 7 itu secara internal dari Arduino Dagu ini sudah terhubung ke pin motor kemarin. Entah itu enable-nya, entah itu untuk M1 atau E1-nya. Nanti kita lihat kembali ya. Nah, makanya nanti pada saat kita hubungkan ke motor, maka ini nanti akan kita ganti posisi pinnya, tidak lagi ke 7, mungkin ke pin 2 atau pin yang lain. Bisa dipahami mode penyusunan pin ini?
Kalau Zul saya kira tidak masalah ya Zul ya. Baik, kita pun ada siapa lagi di sini. Baik, sambil menunggu mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan. Tadi saya melihat ada Surya tadi. Oh iya, ada Surya. Apa kabar Surya? Sehat, Pak. Sehat. Baik, alhamdulillah. Ada Febri, biasanya kalau ada Febri ada kawan lain siapa namanya? Kartini biasanya juga ada. Iya Pak, ada Pak. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu-satu. Yang saya ingat saja seperti biasa kalau di kelas saya tidak bisa mengingat keseluruhan rekan-rekan mahasiswa. Anggaplah saya sudah menyapa beberapa itu menyapa semuanya gitu ya. Baik, saya teruskan lagi. Nah, di Arduino-nya maka cara memprogramnya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan di manual user-nya. Kita akan, yang pertama kalau kita memprogram maka kita akan menginisialisasi dulu ya beberapa variabel di sini. Ada, saya masih gunakan apa namanya bahasa aslinya, ini ada duration atau durasi, kemudian ada distance jaraknya. Jarak ini nanti yang akan kita baca ya hasilnya ya di variabel ini. Kita gunakan apa namanya tipe data integer di sini, kemudian sensor pinnya ini diinisialisasikan dengan nomor 7, nanti bisa diganti dan nanti akan kita ganti dengan nomor pin yang lain karena akan kita hubungkan ke motor nantinya ya. Baik, kemudian ini void setup, jadi ini mungkin yang baru. Tapi kalau kawan-kawan yang sudah biasa menggunakan Arduino, saya kira pernah juga menggunakan serial ini ya. Jadi kita baca nanti via port serial untuk jaraknya, karena jaraknya nanti kalau kita tidak menggunakan apa namanya LCD atau display second segment, maka kita tidak bisa melihat hasilnya secara langsung ya. Nah karenanya untuk nanti bisa dilihat secara langsung pada saat kita jalankan, kita akan gunakan serial port di Arduino-nya untuk nanti kita bisa baca hasilnya. Baik, sebentar ya. Jam 15.18. Kita harus melihat jam karena masih ada kelas berikutnya nanti. Biar tidak tumpang tindih. Baik, kemudian kita punya void loop di sini ya. Jadi ada beberapa apa namanya setting. Bentar. Saya perlihatkan dulu di sini. Karena saya tidak bisa sambil menunjuk sambil mengklik. Nah ini sambil saya tunjuk dulu. Nah tadi pin mode-nya sensor pin, tadi sensor pinnya adalah pin 7 ya. Kita setting sebagai output, kemudian digital, ini kita berikan apa namanya data ya, data 0 ini atau data low ke sensor pinnya, ke pin 7 tadi. Kemudian kita delay selama 2 mikrosecond. Nah mungkin ini yang baru nih. Kalau sebelumnya kita kan hanya menggunakan satu apa namanya function delay saja, tidak ada microsecond-nya, maka itu akan menjadi delay dalam milisecond. Nah, karena kita memerlukan delay yang lebih cepat lagi, yang lebih kecil lagi ya, maka kita akan gunakan delay microsecond ini. Ini juga sebenarnya sebuah function di Arduino untuk menggunakan delay yang lebih kecil. Jadi kita gunakan, jadi sesuai tadi petunjuknya, saya tidak ulangi lagi ya tadi ya, nanti kita atau nanti bisa dilihat di apa namanya slide-nya, petunjuk tadi pemrogramannya. Tadi kita akan beri dulu data low ke pin sensornya atau pin 7-nya, kemudian kita tunda selama 2 mikrosecond. Berikutnya kita akan memberikan lagi data high ya, atau data 1 ke pin 7-nya, kemudian kita delay selama 10 mikrodetik, baru kemudian kita berikan lagi ke pin yang sama, ke sensor pin atau pin 7, data low lagi, kemudian baru kita ganti apa namanya modenya, sensor pinnya menjadi input. Karena tadi kita sudah beri data 0 dan 1, kemudian 0 lagi ya, kemudian ini kita ubah modenya. Jadi pada saat sekian 12 mikrodetik ya, kita ubah lagi modenya menjadi mode input di sini.
Dan baru kemudian kita baca dari sensornya, dari penerimanya, durasinya, pulse in-nya nih ya. Ini adalah function pulse in, kemudian sensor pin tadi pin 7, data yang kita baca high di sini. Nah, kemudian setelah kita baca, maka kita akan lihat seberapa cepat sinyal itu balik ke sensor pin tadi ya, pin 7 tadi kita baca di sini. Kemudian kita bagi dengan 58. Kenapa dapat 58 nanti kita lihat ya. Ini durasinya, duration tadi, kemudian dibagi dengan angka 58, kemudian itu akan mendapatkan jarak. Jadi hasil pengukuran jarak tadi dengan menggunakan sekali pemberian pulsa ke sensor pin tadi pin 7, maka kita akan baca dan mendapatkan hasilnya. Dan kalau kita sudah dapatkan hasilnya, maka kita akan tuliskan hasilnya itu ke serial ya, ke serial portnya. Jadi kita akan tampilkan di serial sini nanti untuk hasilnya. Kemudian sebelum dia kembali membaca data jarak berikutnya, kita delay selama kurang lebih. Nah ini bedanya tadi, ini delay yang millisecond selama 100 millisecond. Sebenarnya ini nanti bisa diganti-ganti ya. Mungkin ada yang penasaran Pak kalau diganti seperti apa. Nanti bisa diganti-ganti. Tapi itu normalnya biasanya sekian. Dan kalau tidak salah saya dulu sempat mengganti sampai 50 atau 10 millisecond ya itu ya. Kalau misalkan kita nanti membacanya lebih dari satu sensor. Jadi kalau sensornya sudah banyak, kalau 100 kali 10 saja ya, maka itu akan jadi satu detik ya, 100 dikali 10 sama dengan 1000 millisecond. Nah, 1000 millisecond itu sama dengan 1 detik. Artinya dia akan membaca setiap 1 detik. Nah, kalau itu robotnya nanti bergerak ya, 1 detik itu sangat signifikan. Artinya kalau nanti membaca sensornya ya, kalau ada 10 sensor, kemudian dibaca dalam setiap sensornya dibaca 1 detik, itu akan terlalu lama. Jadi biasanya ini dibuat lebih cepat ya, misalkan 10 atau 5 millisecond saja per sensornya. Jadi kalau 5 kali 10 maka 50 millisecond untuk 10 sensornya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Biasanya program ini sudah ada diberikan oleh si produsen atau penjual dari sensornya ya. Tapi kalau saya dulu beli sensor itu tidak sama sekali dapat program ini, jadi harus browsing sendiri di internet. Kira-kira yang pas itu yang mana. Kemudian kalau misalkan dicoba sendiri, kira-kira sesuai dengan manual usernya seperti apa. Nah, jadi mungkin ini kalau nanti ada yang berniat atau menggunakan sensor serupa, itu bisa nanti digunakan ya program ini. Dan insya Allah nanti uploadkan programnya. Oh iya, ini tadi saya yang kelupaan. Untuk komunikasi serialnya, kita menggunakan default-nya nih ya. Dari si Arduino, dia menggunakan jalur serial dengan kecepatan 900 bit per second. Ya, jadi 9600 bit per second. Nah, ini kalau di penelitian saya yang sebelumnya ya, untuk disertasi itu ini terlalu lambat kalau 9600 bit per second. Jadi saya dulu gunakan sampai 2 juta bit per second atau sekitar 2 Mbps ya. Kurang dikit. Karena kalau 2 megabit per second itu harusnya 2048. Jadi kalau yang ini masih sangat lambat kalau di penelitian saya dulu. Jadi saya gunakan 2 juta bit per second untuk keperluan real time membaca sensor dan kemudian memberi perintah ke motornya. Baik, kita teruskan lagi. Ini tadi programnya. Nah, ini tadi ya. Jadi yang jadi pertanyaan, durasi dibagi dengan 58. Angka 58-nya dapat dari mana ya? Saya kurang tahu tadi ada tidak di itunya tadi ya, di di proses pemrogramannya tadi. Tapi saya tidak melihat itu ya. Nah, penjelasannya ada di sini. Jadi masih di manual usernya untuk SLF05 ini itu diperlihatkan ya bagaimana kita harus memprogramnya, kemudian apa yang harus dilakukan, dan kemudian untuk mendapatkan data yang dalam bentuk nanti sentimeter itu dalam kita harus bagi dengan angka berapa. Nah, di sini diperlihatkan ya. Ini saya beri highlight atau beri warna merah di sini dengan huruf yang lebih besar.
kalau kita membaginya nanti tadi durationnya ya, durationnya dengan angka 58, maka kita akan dapat angka distance atau jaraknya dalam sentimeter. Nah, berikutnya mungkin kalau ada yang ingin mendapatkan hasilnya dalam bentuk satuan inci, maka nanti tidak dibagi 58 tapi dibagi dengan 148. Nah, karenanya tadi di program yang tadi sebelumnya ya, ini sebelumnya yang sudah saya perlihatkan tadi, saya ulangi sedikit sebentar. Nah, ini dia. Ini kita gunakan 48 di sini untuk pembagi dari variabel durasinya. Kemudian kita simpan dalam variabel distance-nya. Kira-kira demikian ya. Mungkin tadi ada yang penasaran juga angka 58-nya dari mana. Baik, saya teruskan lagi. Ini sudah jam 15.27. Saya teruskan lagi. Nah, ini tampilan kalau dijalankan serial monitornya ya. Jadi nanti hasil pengukuran jaraknya itu bisa kelihatan di sini. Sebentar. Ini ya, ini misalkan 19. Ini adalah 19 cm ya, karena tadi kita sudah membagi di programnya ini. Ini bisa dilihat di coding programnya. Distance sama dengan durasi dibagi 58. Maka hasilnya ditampilkan di dalam serial monitor ini dalam bentuk sentimeter. Jadi kalau di sini tertulis 19, maka 19 cm. Nah, nanti coba kita lihat sama-sama ya. Coba saya tancapkan dulu. Bisa dilihat tidak? Bentar ya. Ini saya stop sebentar slide-nya. Saya pindah ke sini ya, serial monitor. Oke. Ini tadi ya. Kemudian kita lihat, saya coba baca. Sebentar, saya share dulu ya. Arduino, tampilan Arduino. Bisa kelihatan ini? Nah, ini dia. Coba saya perlihatkan. Sekarang kondisi sensornya ya. Ini sensornya. Itu bisa dilihat. Ini saya sudah pasang ke Arduino-nya ini tadi. Ya, ini sensornya. Sudah saya pasang. Dan ini hasil pengukuran jaraknya yang tertampil di layar. Agung bisa lihat, Agung? Bisa, Pak. Baik, itu jaraknya ada 16 ya. Mungkin ini saya arahkan ke arah saya nih. Kalau misalkan sebentar. Nah, ini saya halangi dengan tangan saya kalau sensornya. Kemudian kalau yang terbaca di situ 10 cm ya. Kalau misalkan saya lepas tangan saya, maka dia akan mengukur jarak atau benda di sekitar saya yang lebih jauh. Yang terukur di situ 70 cm. Saya jauhkan lagi, dia bisa lebih dari 100 tidak ya. Nah, itu dia. Kelihatan ya? Ini saya arahkan ke atas dia. Maka yang terukur adalah, ya Surya. Serial monitornya nggak kelihatan, Pak. Oh, serial monitor nggak kelihatan? Nah, saya pindahkan berarti. Saya pindahkan serial monitornya. Ini dia. Oh, dia tidak satu paket tadi ya ternyata ya. Ini dia. Ini tadi. Ini di gambar. Ini saya halangi dengan tangan saya. Maka di serial monitor terbacanya ada 10, 11, 12 gitu ya. Tapi kalau saya lepas, maka ini yang terbaca di posisi yang lain, benda yang lain. Jaraknya ada yang 69, 70 cm. Tapi kalau saya hadapkan ke atas, maka jarak yang diukur adalah plafon. Jadi tinggi plafon ke sensor ini di sini terbaca kurang lebih 134 atau 135 cm. Ya. Baik, terima kasih Zul tadi sudah mengingatkan bahwa serial monitor ini tidak kelihatan. Saya tidak sadar bahwa itu tidak kelihatan. Baik, bisa ditangkap ya maksudnya ya.
Baik, saya stop dulu di sini. Kita kembali ke slide lagi. Slide-nya yang sebentar. Oke. Sebentar ya. Sudah sampai mana tadi? Sudah sampai sini. Ke sini kan. Oke, saya stop dulu. Sebentar saya menjadi slideshow saya. Bentar. Oke. Tutup dulu ini. Saya share lagi ke slide. Oke, ini tadi. Nah, ini kalau dilihat kelihatan slide-nya ya. Nah, ini tadi sudah saya coba rekamkan proses merunning programnya ini. Jadi program yang tadi sudah saya perlihatkan itu diupload kemudian dijalankan. Mohon maaf kalau ada kotak lampu LED yang di sini, tapi ini bukan endorsing atau iklan. Hanya kebetulan saja saya tadi meletakkannya di kotak lampu yang ada di meja saya. Bentar, ini mungkin saya akan perlihatkan serial monitornya. Nah, ini ya. Di sensornya saya taruh sini, ada indikator yang nyala-nyala itu di belakang sensornya. Kemudian ini adalah tampilan dari serial monitornya tadi yang sudah saya juga perlihatkan ya. Nah, ini serial monitor kalau dari rekamannya. Nah, jadi tadi dia kan secara di spesifikasi dia bisa mengukur jarak antara 1 sampai 400 cm atau 1 cm sampai 4 meter. Nah, tapi seingat saya di dalam prakteknya itu tidak 1 cm ya, bisa kalau tidak salah mungkin sekitar 3 atau 4 cm yang 3 cm lah kurang lebih. Yang minimal dia bisa ukur jaraknya. Nah, jadi kadang-kadang speknya tidak harus sama persis ya dengan hasil di lapangan saat kita coba. Nah, kemudian tadi yang kita tidak batasi ya pengukurannya. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana kalau kita batasi? Jadi kalau misalkan jaraknya sekian, nanti kemudian kita tampilkan hasilnya di LED di port atau pin 13 Arduino Dagu-nya ya. Karena kalau tadi ya kita harus melihat di serial monitor. Nah, kadangkala kalau nanti kita gunakan serial monitornya untuk komunikasi ke bagian lain dari robotnya, maka kita tidak bisa menggunakan atau selalu menggunakan serial monitor yang ada di komputer ya, atau yang ada di Arduino IDE-nya. Jadi kita harus menggunakan display yang lain. Salah satunya mungkin LCD, atau kalaupun tidak ada kita gunakan pin ini. Sebentar, saya tunjuk. Nah, pin 13 ini ya di Arduino Dagu-nya. Ingat pin 13 kemarin di Arduino Dagu ataupun hampir semua Arduino, dia akan terhubung ke LED ya. Jadi mau itu Arduino Dagu, mau itu Arduino Uno atau Arduino Nano. Saya tadi tidak sempat bawa ke ruang sini untuk Arduino Nano-nya, saya tidak bisa perlihatkan. Nanti cari ya Arduino Nano itu. Juga ada, walaupun dia kecil sekali, LED yang terhubung ke pin 13 ini, tapi hampir saya katakan hampir semua ya Arduino yang diproduksi oleh pabrikan itu menghubungkan sebuah LED ke pin 13. Nah, itu standar produksi mereka biasanya. Jadi kalau kita tidak punya indikator lain untuk mengindikasikan hasilnya di jarak pengukuran, kita bisa gunakan ini dulu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, caranya adalah ini seperti biasa kalau sebelum-sebelumnya saya
suka membuat sebuah tadi prosedur ya dari proses pembacaan jarak tadi yang ada di point loop. Jadi di point loop-nya kita ganti menjadi point baca jarak dan nanti kita buatkan prosedur baru lagi untuk loop-nya ya. Nah, ini tadi kan di point loop-nya ada sekian baris program ini atau kode program ini, kemudian sekarang kita ganti menjadi maaf kecepatan ini baca jarak ya. Nah, berikutnya di point loop-nya kita akan panggil saja nanti. Tadi prosedur baca jaraknya seperti ini cara memanggilnya. Kemudian kita tambahkan seperti ini ya kode programnya. Jika jarak ini mungkin sedikit baru juga untuk yang belum pernah memprogram Arduino, kita akan gunakan if else ya. Sebenarnya ada then-nya tapi tidak kelihatan kalau seperti bahasa pemrograman yang lain ya, yang dulu seperti Pascal misalkan. Itu ada then-nya. Nah, di sini tidak ada then. Jadi hanya ada if kemudian kurung perawal begin end-nya. Nah, di sini kita akan lihat ya. Saya tuntaskan dulu programnya. Saya akan tunjuk ini void loop tadi ya. Pertama kita akan jalankan program untuk membaca jarak tadi, untuk baca sensornya. Kemudian jika sensornya sama dengan 10, ini pakai sama dengan ya, sama dengannya pakai sama dengan 2 gini, dan di dalam kurung. Ini syarat kalau dia menggunakan seperti ini dan ada else-nya nanti. Nah, kita gunakan kurung distance-nya tadi atau jarak tadi sama dengan 10, jadi persis 10, maka kita akan tulis ke pin 13 atau LED tadi, atau kita akan nyalakan LED yang ada di pin 13. Nah, caranya seperti sebelumnya yang awal-awal kita sempat praktikum, kita akan beri data high di sini ya. Jadi di sini menyalakan LED yang terpasang di Arduino-nya. Nah, jika tidak sama dengan 10, artinya kurang dari 10 kah, atau misalkan lebih dari 10 cm kah nanti jarak yang terbaca oleh sensornya, maka kita akan matikan LED-nya. Jadi di sini ya. Ya, ada yang tidak ke-mute mikrofonnya ya. Nah, jika tidak sama dengan 10 atau kurang atau lebih dari 10 tadi jarak yang terukur, maka kita akan matikan di sini ya LED yang ada di pin 13 nih. Coba kita lihat, ini sudah saya rekamkan hasilnya. Nah, sambil diamati ya di sini. Sebenarnya kalau kita praktikum bisa sambil mencoba sendiri ya. Jarak yang terukur, kemudian hasilnya. Coba ini di-run, di-upload dulu. Baik, sudah di-upload atau diunggah. Kemudian kita baca di serial monitornya seperti tadi ya. Jadi di menu tools, kemudian serial monitor di situ. Nah, di sini akan terlihat. Coba. Nah, ini jadi sekilas dia berkedap-kedip, dia sudah mulai membaca jarak. Jarak yang terbaca di saya mungkin karena menghadap ke bawah ke meja ya. Itu 19 cm, 17 dan seterusnya ini. Nanti pada saat jaraknya 10, coba kita lihat. Mohon maaf saya tidak bisa sambil memperlihatkan serial monitornya dan LED di sini ya. Ini LED-nya nih yang saya tunjuk nih. Sambil tangan saya nanti akan bergerak mendekati sensornya di situ. Nah, ini dia kalau 10 dia akan nyala nih. Kelihatan ya di situ ya, LED-nya menyala ya. Kalau yang kedap-kedip itu adalah serial monitor ya. Yang kedap-kedip cepat itu yang terhubung ke pin 0 dan 1 di Arduino digital pinnya. Nah, tadi sekilas ya untuk hasil memprogram sensornya untuk membaca jarak dan menampilkan hasilnya di LED yang terhubung ke pin 13. Ini bukan dagu ya, dagu saja. Mungkin saya salah ketik di sini. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah hubungkan ke LED dan tampilkan hasilnya di situ, bagaimana kalau kita hubungkan ke chassis yang kemarin ya, dan pula ke baterai LiPo yang 7,4 volt kemarin. Kebetulan saya punya baterai 7,4 volt ini yang paling kecil untuk baterai LiPo-nya. Ada lagi baterai yang 14 volt sekian. Mohon maaf, azan asar sebentar, kita tunggu sebentar ya.
Kita sebentar menunggu azan. Baik, sudah selesai azan di masjid dekat rumah saya. Saya lanjutkan lagi sebentar lagi. Kita masih punya beberapa menit sebelum saya akhiri. Saya perlihatkan dulu ini hasilnya. Jadi setelah, mohon maaf. Ini tadi adalah gambaran hubungannya ya. Ini baterai, kemudian ini Arduino-nya. Ini yang terhubung ke pin positif dan ground-nya ini. Kemudian ini yang terhubung ke ground juga untuk modenya yang warna coklat ini ya. Yang warna kuning ini adalah yang terhubung ke pin 2. Jadi sekali lagi kalau tadi di awal kita hubungkan dia ke pin 7, tapi karena dia terhubung ke motor ya, atau kita ingin sambungkan dia ke motor, maka kita tidak bisa gunakan lagi pin 7, kita gunakan pin yang lain. Ingat kemarin pin 4, 5, 6, dan 7-nya dipakai untuk keperluan memprogram motor ya, baik itu enable-nya ataupun untuk arah kecepatan, arah putaran motornya. Nah, karenanya ini saya ganti atau kita ganti untuk koneksi dari trigger dan echo-nya ya. Tadi dari SRF05-nya diganti ke pin 2. Nanti kita lihat programnya. Nah, mari kita coba lihat dan amati anunya ya, programnya. Nah, sebelum kita nanti memberi perintah tadi ya ke motor, maka untuk kemarin kita belum sempat membuat satu prosedur untuk memerintahkan motor ini stop ya atau berhenti. Nah, jadi caranya mirip seperti kemarin, tapi sekarang yang kita program di sini adalah analog write-nya untuk S1 dan E2 ini. Coba saya tunjuk. E1 dan E2 kita beri 0. Kalau kemarin kan 150 ya untuk PWM-nya. Tapi karena PWM-nya kita ingin motornya berhenti, maka kita beri di sini nilainya 0. Kemudian ini tidak digunakan. Ini saya tadi mengambil prosedur yang lain, tapi sekarang saya hilangkan atau kita tidak gunakan atau jadikan komentar yang digital write M1 dan M2-nya di sini. Ini ya, saya beri slash double slash di sini untuk menandakan bahwa itu jadikan komentar. Kita hanya pakai bahwa S1 E2 di sini kita beri nilai PWM 0 untuk memberhentikan motornya. Jadi itu cara memberhentikan motornya dengan cara memberikan PWM sama dengan 0.
Nah, ini saya perlihatkan secara keseluruhan ya, dari inisialisasi variabel motor seperti kemarin. Kemudian ini tadi seperti tadi ya, untuk inisialisasi pin sensornya. Tadi pin sensor atau sensor pinnya ada di pin 7. Sekarang saya ganti atau kita ganti menjadi pin 2 di sini. Ini setupnya kita masih gunakan apa namanya serial monitornya, dan kita masih gunakan juga pin 13 tadi untuk outputnya. Sebenarnya ini tidak digunakan juga tidak apa-apa, tapi karena tadi kita sudah pakai itu dan biar ingin masih menggunakannya, kita biarkan saja di situ. Ini yang kemarin untuk prosedur belok kanan. Ini prosedur untuk majunya. Saya hanya mengingatkan saja ya, kalau kemarin kita sudah membuat ini. Kemudian ini untuk mundur, kita juga sudah buat. Belok kiri juga sudah kita buat. Kemudian lagi ini untuk stopnya ya. Stop, kemudian ini tadi yang sensor pingnya untuk baca jaraknya. Masih bisa didengar suara saya? Kartini atau Zul? Bisa, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, masih. Saya teruskan sedikit lagi. Nah, ini adalah untuk tadi baca sensornya sudah ya. Ini yang stopnya. Kemudian, ini ke ulangi nih, mohon maaf. Tadi sudah ya. Nah, ini program utamanya di void loop-nya. Di void loop ini kita bisa gunakan void loop dalam kurung void atau void loop kurung buka, kurung tutup saja ya. Ini hanya memperlihatkan saja bahwa bisa seperti tanpa void di tengah-tengah tanda kurungnya tadi, ataupun bisa ditambahkan. Nah, ini baca jarak tadi ya. Jadi pertama kita di program utamanya kita baca jaraknya dulu. Kemudian kita berikan mirip seperti yang tadi ya, tapi sekarang kita ganti. Kalau tadi kan jika jaraknya sama dengan 10, maka akan nyalakan LED atau lampu yang di pin 13. Tapi kalau ini, jika jaraknya lebih dari 10, maka kita akan beri perintah motornya maju. Jadi seolah-olah kita nanti membuat robotnya berjalan ke depan gitu ya, maju. Tapi kalau dia sudah nanti menemukan obstacle atau halangan di depannya yang jaraknya itu kurang dari atau sama dengan 10 cm, maka kita akan perintahkan dia untuk stop di sini. Nah, jadi sambil diamati, kita baca jaraknya, kemudian kita definisikan jika jaraknya lebih dari 10 cm yang terbaca ya, maka kita akan beri perintah maju. Jadi selama nanti jarak yang terukur oleh sensornya lebih dari 10, maka dia akan terus memberi perintah maju ini ya. Dan perintah stopnya tidak akan dijalankan. Looping lagi, baca jarak lagi, jika lebih dari 10, maka akan terus dijalankan prosedur majunya di sini. Nah, satu saat jika dia sudah menemukan halangan di depannya dan jaraknya kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan berhentikan robotnya. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Ini sudah saya coba rekamkan hasilnya. Nah, ini terdengar tidak itu bunyi motornya? Bunyi motornya berisik ya. Nah, ini jaraknya kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini saya tadi halangkan tangan saya di depan sensornya. Ini masih lebih dari 10 tampaknya. Tangan saya mendekat ke sensornya. Setelah sudah dekat, motornya berhenti. Bisa dilihat ya. Dia berhenti berputar rodanya. Itu dia bergerak ke depan. Nah, tadi kalau jaraknya yang dideteksi kurang atau sama dengan 10, maka dia akan berhenti. Nah, kira-kira itu ya. Ini yang kemarin saya mengingatkan saja perintah yang kita berikan kemarin ke motor. Dan ini tadi yang E1, E2 ya, yang kita isi kemarin 150. Kalau diisi sama dengan 0, maka motornya akan berhenti berputar. Mau nanti kita beri M1, M2-nya low, atau low high, dan seterusnya dari keempat konfigurasi ini. Jika E1 dan E2-nya dibuat sama dengan 0, maka motornya akan berhenti. Kira-kira demikian ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Untuk UTS-nya kita bagaimana, Pak? Gimana? Untuk UTS-nya kita bagaimana, Pak? UTS ya. UTS kalau sesuai dengan instruksi dari Prodi, maka kita akan UTS dari LMS atau e-learning. Nanti soalnya saya berikan di situ.
dikerjakan di situ juga. Mungkin mirip dengan kuis yang sebelumnya sudah saya berikan. Untuk waktunya Bang Pak, Waktunya waktu hari itu juga. waktunya nanti ditetapkan oleh prodi itu tanggal 13 sampai tanggal 25 kalau tidak salah. Nanti sambil dipantau ya LMS-nya ya. Kalau tidak ada halangan, insya Allah mungkin Rabu depan ya kita UTS-nya. Jadi biar tidak mengganggu hari biasanya dan jamnya pun disesuaikan nantinya. Mungkin ada reng waktu yang cukup panjang nanti biar tidak, mungkin ada yang kelupaan. Karena kalau diberi waktunya sempit, saya takut nanti ada yang tidak sempat UTS nantinya. Ya, kira-kira itu ya, Olivin ya. Ya Pak. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, waktu kita sudah habis dan akan dipakai mungkin oleh mata kuliah yang lain. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pada hari ini. Insya Allah nanti saya akan coba unggah materinya di LMS dan videonya di YouTube. Insya Allah kalau sudah selesai saya edit. Saya akhiri dulu. Sampai berjumpa kembali di waktu berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.